Halo kaum pemula, kaum recehan rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan siang kali ini gue tidak bakal membahas market kripto, tetapi yang bakalan gue bahas ini mengenai bursa Binance dan juga CEO dari Binance yaitu Seng Peng Zhao. Nah, ini pastinya informasinya menarik banget ya. Jadi buat teman-teman silahkan disimak sampai selesai. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja nih kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah, di mana sekarang ini gue buka di bursa Binance atau di exchange Binance dan untuk kondisi market ini lebih terlihat beberapa altcoin termasuk Bitcoin sendiri dia mengalami kenaikan. Namun token BNB ataupun koin BNB dia mengalami penurunan sekitar 7,59%. Bahkan ada token Trust Wallet juga dia mengalami penurunan hampir 20-an persen. Walaupun beberapa altcoin ini lebih cenderung mengalami kenaikan ya daripada beberapa altcoin yang mengalami penurunan. Oke, jadi yang bakalan kita bahas itu mengenai koin BNB, Bursa Binance dan juga Seng Peng Zhao, salah satu CEO dari Bursa Binance. Oke, kita cek dulu dalam sebuah chart dari BNB. Nah, untuk kondisi chart dari BNB ini lebih dari sekitar 1 minggu ya, terlihat dari sekitar harga 398 US dollar, namun sekarang ini sudah terlihat sekali penurunannya ya, karena memang adanya eh, masalah yang sedang menimpa bursa Binance, CEO Binance dan juga koin BNB yang menjadi imbasnya gitu. Oke, jadi kira-kira informasinya seperti apa? Jadi langsung saja kita masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue masuk ke akun Twitter resminya dari CEO Binance terlebih dahulu yaitu CG Binance atau Seng Peng Zhao. Nah, jadi di sini ada postingan sekitar 15 jam yang lalu, 17 jam yang lalu dan juga 18 jam yang lalu. Untuk di postingan sekitar 15 jam yang lalu di sini Sejet men-tweet Ignore FUD, keep building. Jadi kurang lebih dari CJ sendiri ya, dia telah mengisyaratkan, dia telah mengumumkan kepada beberapa tim-tim dan juga eksekutif dari bursa Binance itu sendiri. Jadi menurut Seng Peng Zhao, kenapa dia memposting, mencuit seperti ini? Jadi abaikanlah puder-puder yang sekarang sedang menyerang kepada pihak kita ya. Jadi kurang lebih Sejet itu lebih ke meminta kepada tim-timnya dan juga eksekutifnya untuk mengabaikan puder-puder yang sekarang menyerang terhadap bursa Binance. Namun di sini ada postingan sekitar 17 jam yang lalu SMH, some media are seen walking for. Nah, jadi di sini ada titik-titiknya ada 3 nih ya. Oke, biar lebih jelas kita translatekan terlebih dahulu di sini. SMH, beberapa media masih bekerja untuk, nah titik-titiknya ada 3. Kira-kira postingan ini atau cuitan yang ini itu ditujukan untuk siapa? Namun untuk menurut gua pribadi ya, di mana juga masih ada gesekan lah antara mantan CEO dari FTX itu sendiri yaitu SBF dan juga Seng Peng Zhao. Mungkin tujuannya postingan yang ini atau cuitan ini ditujukan kepada SBF karena di sini ada 3 saja titik-titiknya SBF ya. Ini hanya menurut opini gue pribadi saja gitu. Dimana juga dari SBF sendiri dia telah mengonfirmasi gitu dia bakalan balas dendam kepada pihak Binance ataupun dari Sejetnya sendiri gitu. Jadi dia bakalan menyerang tuh kepada beberapa eksekutif dan juga tim-tim di bursa Binance. Namun ya itu hanya sekedar rumor saja ya, intinya buat teman-teman semua ini dijadikan sebagai pertimbangan ya. Ini hanya menurut opini gue pribadi saja. Tetapi walaupun dari beberapa orang ya food ini yang telah menyerang kepada bursa Binance dan juga Seng Peng Zhao, tapi beberapa orang juga ya termasuk orang-orang besar di sini masih banyak sekali orang-orang yang mendukung dari Binance dan juga Seng Peng Zhao sendiri. Dan rata-rata orang-orang tersebut itu sudah terverifikasi oleh Twitter ya. Di sini ada David Goldstein, ada AK, Crypto King. Pokoknya ini rata-rata itu sudah centang biru ya. Yang pastinya di sini masih mendukung terhadap Binance sendiri gitu. Walaupun ada beberapa laporan yang menurut dari laporan tersebut itu mengklaim ya bahwa adanya sebuah kemungkinan gitu untuk bursa Binance dan juga Seng Peng Zhao sendiri bisa diseret ke tuntutan pidana ya. Dan di sini juga ada postingan yang selanjutnya sekitar 18 jam yang lalu. Nah, jadi di sini pun dari pihak Binance sendiri ya, atau akun Twitter resmi dari Binance dia telah mengklaim juga gitu ternyata ada sedikit kesalahan. Reuters salah lagi, sekarang mereka menyerang tim penegakan hukum kita yang luar biasa. Sebuah tim yang sangat kami banggakan
Mereka membuat kripto lebih aman untuk kita semua. Berikut pernyataan lengkap yang kami kirimkan kepada reporter dan blog tentang tim penegakan hukum kami yang luar biasa. Nah, jadi di mana juga dari bursa Binance telah mengikuti untuk melakukan sebuah secara transparansi ya untuk proof of reserve. Proof itu adalah bukti, reserve itu adalah cadangan. Jadi untuk bukti cadangan dari bursa Binance itu udah dirilis gitu ya di beberapa hari yang lalu. Namun ternyata di sini masih ada sedikit kejanggalan-kejanggalan gitu yang sedang menimpa bursa Binance. Dan bukan cuma ini aja, di sini pun ada beberapa informasi lagi ya dari beberapa media yang sekarang telah menyebarkan beberapa berita mengenai bursa Binance. Nah, untuk informasi yang pertama di sini datang dari media You Today. Jadi media You Today ini telah memberitakan CEO Binance mungkin menghadapi tuntutan pidana di Amerika Serikat. Ya, jadi beberapa media intinya sekarang ini sedang memberitakan bursa Binance dan juga CEO dari Binance itu sendiri yaitu Seng Pengzhao. Yang menurut media You Today juga CEO Binance mungkin saja bisa menghadapi tuntutan pidana ya. Dan di sini juga kita bongkar nih, menurut laporan baru-baru ini oleh Reuters yang barusan diposting juga atau di-retweet juga gitu ya oleh Sejetnya sendiri, setengah lusin jaksa federal Amerika Serikat yakin bahwa mereka telah mengumpulkan cukup bukti untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap CEO Binance yaitu Seng Pengzhao. Nah, jadi di sini untuk Reuters katanya dia telah menerima atau mengumpulkan beberapa bukti dan itu menurut Reuters sendiri telah cukup lah untuk menyeret dari bursa Binance dan juga Seng Pengzhao ke ranah hukum atau ke tuntutan pidana ya kurang lebih seperti itu. Namun walaupun dari Reuters sendiri dia telah yakin optimis bahwa dia telah mengumpulkan beberapa bukti yang cukup untuk bisa menyeret bursa Binance dan juga CEO-nya dari Binance yaitu Seng Pengzhao, tapi di sini masih ada beberapa orang yang masih ragu ya terhadap bursa Binance dan juga Seng Pengzhao. Kira-kira bisa atau tidak sih kita menyeret dari bursa Binance dan juga CEO-nya yaitu Seng Pengzhao. Nah, jadi di sini namun ada juga yang tetap ragu dengan alasan yang harus ada lebih banyak bukti untuk tindakan agresif semacam itu. Ya, jadi walaupun yang menurut dari Reuters sendiri dia telah meyakini memiliki beberapa bukti yang cukup, tapi di sini ternyata masih ada juga orang-orang yang meragukan ya terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh Reuters. Karena memang dengan hal-hal seperti ini itu tidak bisa dengan cukup bukti yang seadanya aja gitu. Jadi di sini harus memiliki bukti otentik atau bukti yang sangat kuat. Ketika memang dari beberapa orang ini ingin menyeret bursa Binance dan juga Seng Pengzhao ke ranah hukum atau ketuntutan pidana. Kesimpulan dari penyelidikan besar ke pertukaran terbesar telah ditunda untuk saat ini karena tidak ada konsensus di antara para jaksa. Dan sekarang pun untuk menindaklanjuti dari bursa Binance dan juga Seng Pengzhao sebagai CEO-nya sekarang sedang ditunda terlebih dahulu ya. Mungkin dari beberapa jaksa juga sedang sibuk dulu nih untuk mengurus SBF gitu ya, salah satu mantan CEO dari bursa FTX. Dan laporan tersebut yang mengutip sumber anonim mengatakan bahwa Binance dan eksekutif puncaknya dapat berpotensi didakwa melanggar aturan anti pencucian uang dan mengizinkan pelaku kejahatan untuk menghindari sanksi. Nah, jadi di sini adanya sebuah laporan juga nih. Jadi di sisi lain dengan adanya Reuters telah memberikan beberapa laporan gitu ya bahwa dari bursa Binance ada sedikit indikasi kecurigaan. Namun di sini juga ada salah satu laporan yang telah mengutip sumber anonim. Jadi anonim itu yang mungkin sumbernya belum diketahui, tetapi rumornya udah menyebar kemana-mana gitu ya. Jadi di sini mengatakan bahwa Binance bahkan sekaligus dari tim-timnya dan eksekutif puncaknya dapat berpotensi didakwa karena adanya sebuah pelanggaran yang telah dilanggar oleh bursa Binance dan pastinya itu pun menyeret dari CEO-nya sendiri yang bernama Seng Pengzhao. Jadi di sini kurang lebih yang dikatakan atau yang dikutip oleh sumber anonim atau sumber yang belum diketahui bahwa Binance telah mengizinkan untuk oknum-oknum kejahatan ini bisa melakukan pencucian uang. Padahal dari Binance sendiri telah mengklaim, telah mengkonfirmasi jadi dengan beberapa bukti cadangan yang telah mereka berikan demi menyelamatkan beberapa pengguna dan juga usernya yang telah menggunakan Binance gitu. Apalagi untuk dia bisa memberikan jalan atau membukakan pintu masuk kepada oknum-oknum kejahatan ini untuk melakukan pencucian uang. Gua rasa ini informasinya juga memang masih eh, acak-acakan gitu ya untuk informasi seperti ini apalagi sumbernya tidak diketahui. Jadi menurut opini gua pribadi ini sudah jelas sekali ini hanya fooder saja yang sekarang sedang menyerang pihak Binance dan juga CEO dari Binance yaitu Seng Pengzhao ya. Ini menurut opini gua pribadi saja gitu. Karena di sini laporan tidak diketahui dan beberapa laporan juga isinya itu masa iya gitu bursa Binance telah membukakan pintu mengizinkan beberapa oknum kejahatan untuk melakukan sebuah pencucian uang. Ini menurut gua nggak benar gitu ya. Tetapi buat teman-teman semua tetap dior ya, apakah kalian ingin masih menggunakan bursa Binance atau kalian ingin meninggalkan bursa Binance? Silahkan dipertimbangkan.
Dan menurut media Coindex, di sini untuk Binance telah menangguhkan akun pelanggan karena tidak masuk akal. Nah, jadi sekarang ini ada beberapa orang, ada beberapa akun yang telah disuspend oleh bursa Binance sehingga mereka itu tidak bisa menarik dananya atau tidak bisa melakukan sebuah withdraw. Karena mungkin dari pihak Binance sendiri atau Seng Pengjau telah menemukan beberapa indikasi ya dengan beberapa trading atau transaksi yang tidak masuk akal. Jadi beberapa pengguna sekarang atau beberapa akun telah ditangguhkan atau telah disuspend oleh bursa Binance. Pengguna yang menggunakan koin Mamba di Twitter mengklaim Binance tidak membantu mereka mendapatkan kembali dana yang diduga dicuri. Nah, jadi dengan adanya sebuah laporan beberapa media juga ya, sekarang ini informasinya mengenai Binance lah dan juga Seng Pengjau. Namun di sini juga dari Sajet sendiri dia pun telah memberikan sebuah klarifikasi, Binance menutup akun pengguna yang menggunakan Twitter untuk mengeluhkan pertukaran kripto dan CEO yaitu Seng Pengjau tidak berbuat banyak untuk membantu mereka mendapatkan kembali dana yang mereka katakan telah dicuri dari akun mereka. Pelanggan sekarang memiliki 3 hari untuk menarik dana mereka. Nah, jadi dari bursa Binance, walaupun dari beberapa orang padahal banyak sekali dengan adanya keruntuhan dan juga kehancuran dari bursa FTX ya. Jadi orang-orang ini agak sedikit khawatir dengan beberapa bursa yang lainnya walaupun bukan hanya FTX saja gitu. Jadi dengan beberapa efek yang telah menyebar luas, akhirnya kan dari beberapa orang atau investor telah meragukan beberapa bursa yang lainnya dan beralih ke bursa Binance. Tetapi kenapa sekarang alih-alih dari bursa Binance sendiri malah menonaktifkan atau mengsuspend beberapa akun di bursa Binance ketika mereka itu ingin melakukan sebuah penarikan? Karena di sini dengan adanya beberapa indikasi-indikasi yang sedang dicurigai, jadi ada beberapa token yang likuiditasnya itu sangat sedikit ya atau tipis lah gitu likuiditasnya. Jadi itu lebih rentan untuk bisa dimanipulasi ya. Mungkin kecurigaan tersebut itu ditemukan dengan beberapa altcoin yang memiliki dari likuiditas yang sangat tipis. Makanya sekarang dari Binance sendiri lebih hati-hati dan untuk beberapa akun yang telah dicurigai yang bisa memanipulasi dari market ataupun dari koin-koin yang LP-nya tipis karena kan di bursa Binance juga masih banyak lah token-token yang tidak terlalu kita kenal tetapi LP-nya itu sangat tipis dan itu salah satu token yang menjadi incaran oleh beberapa orang yang bisa dimanipulasi. Dan makanya dari bursa Binance sendiri atau Seng Pengjau sekarang telah mensuspend beberapa akun yang menurut Binance dan juga Seng Pengjau ini mencurigakan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dengan beberapa pembahasan-pembahasan yang barusan kita bahas dari kedua sumber media tersebut? Sebetulnya banyak sekali beberapa sumber, beberapa media yang sekarang telah mengangkat bursa Binance dan juga Seng Pengjau. Tetapi gue ambil dari dua sumber aja terlebih dahulu ya. Dan buat teman-teman semua silahkan cari info dari sumber manapun ya silahkan. Itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk kita semua nih. Apakah bursa Binance ini masih layak kita gunakan atau tidak? Untuk gue pribadi gue masih yakin lah ya terhadap bursa Binance. Jadi gue tidak terlalu khawatir dengan beberapa sumber yang sekarang telah menyudutkan dari pihak Binance dan juga Seng Pengjau sebagai CEO dari bursa Binance. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.